Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wala ni'matillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku yang bagian cintai semuanya. Untuk pertemuan sesi ini, materinya apa? Halo, hai. Nah, siapa yang tahu materi yang akan bagian sampaikan pada kesempatan hari ini apa? Elemen air. Ya. Dimensi, elemen, dan subelemen. Ini kaitan dengan penilaian kegiatan kalian pada hari ini. Ya, jadi kaitan dengan capaian atau nilai P5 yang pertama ini, maka akan Pak Kin sampaikan. Sehingga hal-hal ya yang dinilai oleh Bapak Ibu guru pendamping ya itu nanti di dimensi apa saja ya, sehingga pada dimensi-dimensi itu kalian harus memperhatikan dengan seksama sehingga nanti nilai kalian bagus ya. Halo, ayo 10 kali tepuk tangan. Ya. Ada. Angkat tangan kanan. Tangan kiri. Tangan kiri. Tangan kiri. Oh, tangan kiri. Tangan kiri sing ndi? Ya. Tangan kanan. Tangan kiri. Tangan kiri. Angkat kedua tangan. Ya. Goyangkan ke kanan. Ke kiri. Ke kanan. Ke kiri. Berputar 3 kali. Nah, udah. Nah. Oke, pundi mau. Jadi untuk materi pada kesempatan sesi ini yaitu mengenal dimensi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yeah. Tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Madrasah sebetulnya. Ya, Pak Kin cuma ini nanti mengulang kembali dan menjelaskan lebih mendalam kaitan dengan dimensi-dimensi yang ada pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke. Yang tahu kepanjangan P5 siapa? Ya. Coba di yang kompak kepanjangan P5. Ya, cukup. Coba yang dari kelas 7A, kepanjangan P5 apa? Oke. Kelas 7B, kepanjangan P5. Wah, ini apa lah? Ya. Kelas 7C. 7D. Mosok kalah karo 7D. 7D itu jumlah siswanya cuma 20. Ya, yo maksudnya 21. Pak Kin belum selesai ngomongin. Ya, ya. Kelas 7.
G, coba kepanjangan P5 apa? Ah, melempem. 7G melempem. Ya, diulangi. Yang kompak, kelas 7G, kepanjangan P5. Ya. Jadi P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Yang dinamakan dengan P5 itu tadi itu memuat 6 dimensi. Ya. Sesuai yang disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah tadi, disinggung oleh Bapak Kepala Madrasah tadi, dimensi-dimensi itulah yang menjadi sasaran penilaian atau capaian kegiatan proyek atau proyek ini. Ya. Jadi dari dimensi tersebut. Oke, lanjut Pak. Yang dinamakan dimensi itu apa? Oh, siapa saya ngerti? Dimensi itu apa? Dimensi P5 itu merupakan tolak ukur dalam penilaian siswa dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi sebagai tolak ukur, ya, tolak ukur penilaian atau capaian proses kegiatan P5 ini. Ya, jadi itu tolak ukurnya dari dimensi. Ya. Ya ngene iki lho, Pak Kin suweneng. Delok kowe etok-etok do nyatet ngene iki suweneng Pak Kin. Ya. Nah, bocah kok do manut ngene. Meh ditulis sik. Ya, silakan Pak Kin tak ngombe sik. Lah untuk tujuannya, ya sambil nulis nggak apa-apa. Pak Kin sampaikan. Ya. Untuk tujuannya dari pelaksanaan proyek ini diharapkan ya, kalian mampu memahami, tidak cuma memahami tapi menerapkan dalam setiap perilaku kehidupan sehari-hari, baik di madrasah, di rumah, di pondok ataupun di mana saja. Ya, sehingga dari 6 dimensi ini harapannya keberhasilan target utama pelaksanaan proyek itu kalian bisa memahami dan melaksanakan. Ya. Sehingga anak kalian bisa memahami dan melaksanakan 6 dimensi ini atau beberapa dimensi yang nanti setelah ditetapkan oleh madrasah, maka itulah kalian bisa menjadi pelajar Pancasila. Ya, diharapkan seperti itu. Ya, harapannya seperti itu. Sudah selesai nyatetnya? Belum? Agak rampung ini kok. Ya, ini butuh berapa jam Pak Kin ngisi? Ya, oke. Ya, 5 menit saja cukup. Ya. 5 menit lebih 60 menit. Oke. Sudah? Oke. Kalau sudah, langsung yang set terakhir, Pak. Coba, Pak. Set dulu yang terakhir. Yang keenam, Pak. Belum. Oh, ya belum, Pak. Belum, Pak.
Belum, Mbak. Belum, Mbak. Ya, bentar, bentar. Oke. Ayo dilafalno bareng-bareng. Yang dimaksud dengan dimensi P5 itu apa? Nah, ya. Tolak ukur dalam pencapaian atau penilaian siswa dalam kegiatan P5 itu dimensi. Oke ya. Eh. Bon Pak, yang terakhir Pak, coba yang terakhir dulu Pak. Ya, Pak. Ya, ini rangkuman ya. Kita jujuk rangkuman dari dimensi P5. Ya. Kita nyanyi dulu ya. Tapi Pak Ken nggak bisa nyanyi ya kok. Piye kok kowe kok? Ra re ra ngono kok. Ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, benalar kritis. Ayo kok, bareng kok. Ora sambut dungono suarane Pak Kin ya. Ayo bareng yo kompak. Kowe belek apal kowe dengan dimensi P5. Ayo. Pelajar Pancasila bertakwa pada Tuhan yang Esa dan bernalar kritis. Lagi, pelajar Pancasila. Ya, siapa yang berani? Tunjuk jari. Yang berani, tak kasih hadiah. Sing berani, tak kasih hadiah. Ayo. Hah? Ayo. Alvin, tak kasih hadiah. Sing berani tunjuk jari, tak kasih hadiah. Ya. Oke. Ayo ya. Nah, ayo sini. Ayo sini, nggak apa-apa. Nah, ayo sini. Nah, loh, pelajar Pancasila itu harus berani, ya, harus berani tunjuk jari. Oke, ayo, dengarkan. Nanti, dengarkan. Dipandu temanmu nanti nyanyi bareng-bareng ya. Ya, karena Pak Kin gak iso nyanyi. Ayo, pelajar. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kepada Tuhan yang Esa. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ayo bareng, kompak. Satu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa
dan berakhlak mulia, berkebenakan global, gotong royong mandiri, keren dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebenakan gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Siapa sing berani lagi? Siapa lagi? Ayo tunjuk jari. Ya, ayo. Ayo. Ya, pelajar Pancasila harus berani ya. Itu. Wes, Nah, Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebenakan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebenakan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebenakan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. sudah habis. Ya, sudah habis. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nanti nyanyinya nanti lagi. Ya. Nah, jadi itu tadi itu 6 dimensi pelajar Pancasila. Ya. Jadi yang dinamakan P5 itu yang memuat 6 dimensi itu. Ya. Jadi nanti kalian ketika di kelas 7 ini selama 1 tahun P5 yang pertama, kedua, dan ketiga yang nanti masuk di rapot kalian itu wajib memuat 6 dimensi ini. Nah, untuk yang P5 pertama ini, madrasah baru mengambil 4 dimensi. Nah, nanti 4 dimensi apa saja nanti saya terangkan. Ya, dan ini nanti akan Pak terangkan semua dimensi. Ya, dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama tadi apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha. Terus yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, yang keenam apa? Kreatif. Tulangi lagi. 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Kok gak urut sesuai lagune mau? Nah, lagune mau yang terakhir apa? Kreatif. Ya, oke. Nah, 6 dimensi itu ya
itu elemennya apa saja? Ya. Jadi elemen ini adalah bagian dari dimensi. Jadi pecahan dari dimensi yang ini nanti yang menjadi acuan dalam penilaian proyek P5 ini. Oke, Pak Kendra berdiri ya. Oke. Lanjut bagus. Nah ini yang pertama. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Ini target capaiannya adalah diharapkan kalian memahami ajaran agama dan menerapkan pemahamannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Pemahaman agama, ya, ajaran agama dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman ajaran agama yang rutin kalian kerjakan itu apa? Sholat, jamaah sholat. Ya. Yang sholat 5 waktunya nggak pernah gotang siapa? Tunjuk jari. Berarti rata-rata semua. Sudah. Sekarang pertanyaan Pak Kin. Jujur ya. Jujur. Mana jujur tak kasih hadiah lagi. Ya. Yang tadi belum sholat subuh tunjuk jari. Nah. Lah kok wakemen? Ya. Ya, coba. Berdiri. Berdiri. Yang belum sholat. Sini, depan. Sama kayak mau. Ayo, sini, ayo depan. Ayo sini coba. Sini, nggak apa-apa. Udah. Halo. Hai. Nah. Jadi, apalagi kalian ini sekolahnya di madrasah MTS Putra Suniah Selo. Ya. Yang mana orang-orang masyarakat luar iku ngertine MTS Putra Suniah Selo kuwi gudange agama. Ya. Sehingga apa? Ya. Kalau ada siswa kok ora sholat subuh, ya, iku kan yo kebangetan. Nggih. Yo mestine enggak sholat subuh ada alasannya mesti kan? Nggih. Enggak bisa bangun, Pak. Nggih. Bangunnya kesiangan, enggak dibangunke. Ya. Bangunnya jam berapa? Bangunmu jam berapa? Jam sekawan, yang enggak sholat subuh tadi loh. Jam 5. Loh jam 5 sholat subuh enggak apa-apa. Jam 5 masih waktunya sholat subuh. Main HP ya. Sholat itu kewajiban utama. Nggih. Tolong perhatikan. Kewajiban itu adalah kewajiban utama yang membedakan antara kalian orang Islam dan tidak Islam. Kalian semua Islam betul? Nggih kan? Lah iya. Lah bukti keislaman seseorang itu ditunjukkan pada sholatnya. Ya, kalau nggak sholat, ya berarti nggak Islam. Ya, karena sholat itu termasuk rukun Islam. Dan yang membedakan dengan agama yang lain itu pada sholat. Ya. Nah, untuk dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ini, itu ada 5 elemen. Ya. 5 elemen
Yaitu yang pertama adalah akhlak beragama. Yang kedua akhlak pribadi. Dan yang ketiga akhlak kepada manusia. Yang keempat akhlak kepada alam. Dan yang kelima adalah akhlak terhadap negara atau berbangsa dan bernegara. Ini elemen dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, untuk proyek kali ini, ya, kearifan lokal proyek yang pertama ini dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ini capaiannya mengambil elemen akhlak beragama. Ya. Jadi nanti kali kaitan dengan pelaksanaan ritual ibadah kalian itu, baik dalam jamaah sholat ataupun besok dalam kegiatan ziarah ke makam, itulah nanti yang menjadi titik penilaian terhadap nilai dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nggih, paham? Paham? Jadi untuk P5 yang pertama ini, untuk dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ini, Bapak Ibu pembimbing kalian itu memperhatikan kalian dalam akhlak beragama, yaitu dalam pelaksanaan ritual ibadah, baik kegiatan jamaah sholat maupun besok ketika kegiatan tahlil di makam Mbah Ki Ageng Selo ataupun di makamnya pendiri Yayasan Sunia Selo. Dan itu nanti yang menjadi penilaian yang masuk di rapot untuk dimensi beriman bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Paham? Sehingga untuk yang belum sholat subuh, mulai besok diusahakan sholatnya tidak boleh bolong-bolong. Ya, Pak, kalau saya bangunnya jam 5:30, enggak apa-apa. Bangun 5:30 langsung ambil air wudhu, sholat. Ya. Daripada sok kamu dituntut Gusti Allah kon ngijoli nang akhirat piye? Ya, meh masuk surga gak sido karena gung sholat subuh. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Yang kedua, akhlak pribadi. Akhlak pribadi, rasa sayang terhadap diri sendiri. Bagaimana cara rasa sayang terhadap diri sendiri? Yang pertama, menjaga kebersihan. Nggih. Halo. Caranya bagaimana? Rasa sayang terhadap diri sendiri bagaimana? Contohnya menjaga kebersihan. Ya, baik kebersihan badan, pakaian, ataupun tempat tinggal. Ya, sehingga itu akan menjadikan kita sehat, jauh dari penyakit, akhirnya diri kita itu akan sehat, baik secara fisik ya maupun secara mental. Jadi kalau ada sampah ya diambil, dimasuki tempat sampah. Ya, ketika kalian jajan ya ada bungkus ya jangan dibuang di sembarangan ya, jangan dibuang di sembarang tempat, tapi dibuang di tempat sampah. Itu bagian juga dari rasa sayang terhadap diri sendiri. Kemudian, nah kalian mau berangkat sekolah, mandi, gosok gigi, fresh, seger. Ya, ketika di sekolahan orang ngantuk, ya itu bagian rasa sayang terhadap diri sendiri. Jangan terlalu begadang malam-malam, sehingga itu nanti akan menjadikan sakit. Dan sakit itu berarti kalian nggak bisa menjaga
Kalau nggak bisa menjaga, berarti kalian belum memiliki akhlak pribadi. Kemudian akhlak kepada manusia, yaitu budi pekerti luhur terhadap sesama manusia, khususnya kepada teman kalian, kepada bapak ibu guru, kepada orang tua, kepada ustadz-ustadz kalian yang ada di pondok. Ya, kelas 7 masih sering banyak terjadi bullying. Itu berarti menunjukkan kalian tidak memiliki akhlak kepada manusia. Berarti kalian secara dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berarti kalian belum berkembang. Belum berkembang. Jadi setelah P5 ini diharapkan kalian nanti memiliki akhlak kepada manusia, lebih-lebih kepada temanmu dewe. Satu kelas harus kompak sing apik karo koncone, harus rukun sing apik. Enggak boleh saling caci memaki, enggak boleh mendarani, menfitnah. Terus akhirnya terjadi tukaran dan lain sebagainya. Wis lagi diomongi kok wis ganggu koncone. Kemudian akhlak kepada alam, yaitu tanggung jawab, rasa sayang dan peduli terhadap lingkungan sekitar, termasuk tadi menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan lingkungan kelas. Ya, kalau ada sampah dimasuki di tempat sampah. Tiap-tiap kelas kalian sudah dijadwal piket, benar? Kalau sudah dijadwal piket, yang piket dalam jadwal itu tidak usah menunggu diperintah oleh Bapak Ibu guru, bertanggung jawab untuk membersihkan ruang kelas atau madrasah sekitarnya. Lebih-lebih terhadap sampah-sampah atau bungkus-bungkus makanan yang kalian makan sendiri, itu kalian bertanggung jawab sendiri, kalian masukkan di dalam tempat sampah, insya Allah kelas kalian akan bersih dan rapi. Paham? Halo. Sallallahu Muhammad. Yang terakhir dari dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, elemen terakhir yaitu akhlak terhadap negara atau bangsa Indonesia tercinta kita ini. Yaitu menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Bagaimana sebagai warga negara yang baik? Sebagai seorang siswa menjadi warga negara yang baik, yaitu cukup kalian dengan belajar yang baik. Cukup kalian belajar yang baik, sehingga nanti kalian bisa menjadi orang yang bermanfaat demi bangsa dan negara Indonesia. Itu aja. Oke. Jadi elemen atau dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ada berapa elemen? Ada berapa elemen? 5. Yang pertama, akhlak terhadap agama. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, akhlak beragama. Contohnya bagaimana? Sholat sing rajin, ibadah sing rajin, itu. Oke, lanjut Pak. Gak cukup waktu nih, Kiko. Yang kedua, berkebinekaan global. Dimensi yang kedua,
berkebinekaan global, yaitu mempertahankan budaya luhur dan berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Ya, dan ini ada 3 elemen, yaitu mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, komunikasi dan interaksi antar sesama. Dan yang ketiga, tanggung jawab terhadap kebinekaan, yaitu perbedaan. Nah, untuk P5 ini, kearifan lokal ini, yang masuk dimensi berkebinekaan global, elemen yang diambil adalah elemen yang pertama, yaitu mengenal dan menghargai budaya. Nah, ini nilai dari dimensi berkebinekaan global ini nanti itu diambil dari materi hari pertama kemarin. Halo. Hari pertama kemarin kalian sudah mendapat materi sejarah Mbah Ki Ageng Selo. Sejarah pendiri Yayasan Suniah Selo. Setelah itu kemarin di akhir kalian mengerjakan soal. Nggih mboten? Nggih. Lah, mengerjakan soal itu nilainya nanti masuk pada dimensi berkebinekaan global ini. Ya. Jadi nilaimu, garapamu kemarin, tugasmu kemarin itu masuk di sini. Ya. Yaitu memahami, kaitan dengan memahami materi narasumber kaitan dengan sejarah Mbah Ki Ageng Selo dan Yayasan Suniah Selo. Niku. Yeah. Lanjut, Pak. Bentar, Pak. Kembali lagi wes. Bentar. Ya. Seneng Pak Kina, itu ada nulis seneng Pak Kina. Ya. Enggak anggar. Jajal sing mun impun jajal nggo rene. Ayo. Tak kasih hadiah. Jajal sing mun impun. Udah ya, lanjut ya. Ya, ampun, lanjut. Yes. Ya. Yang penting kalian sudah tahu dimensinya dan elemennya, ya. Kemudian dimensi yang ketiga gotong royong, ya. Untuk dimensi gotong royong ini, ya, untuk untuk proyek yang pertama ini, ya, ini belum diambil, ya. Untuk dimensi gotong royong ini, madrasah belum mengambil dimensi ini kaitan dengan capaian P5 yang pertama. Tapi perlu Pak Kin sampaikan, untuk dimensi gotong royong ini, ya, itu target capaiannya adalah diharapkan kalian itu bisa melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan berjalan dengan lancar. Ya, jadi dibiasakan di kelas, ya, segala sesuatu diusahakan untuk bisa dikerjakan secara bareng-bareng, ya, kerjasama. Sehingga apa? Kegiatan yang ringan berat akan menjadi ringan. Misalnya piket, nyapu, iku nak disapu orang satu, itu akan berat, susah, satu ruangan penuh. Tapi nak iku anggota piket semua ikut andil, maka akhirnya akan ringan dan juga cepat selesai. Dan gotong royong kerjasama ini menunjukkan kebersamaan kalian, kekompakan kalian,
di kelas, di madrasah, sehingga akan mengurangi yang namanya saling membuli satu sama lain. Sehingga kedekatan kalian dengan teman kalian akan semakin dekat. Ya, itu. Kemudian mandiri. Ya, dimensi yang keempat adalah mandiri, yaitu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar. Dengarkan, ini masuk dimensi yang diambil dalam proyek ini. Ya, dimensi mandiri ini salah satu dimensi yang menjadi acuan capaian penilaian dalam proyek ini. Dalam dimensi mandiri ini ada dua elemen. Yang pertama, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Dan yang kedua, regulasi diri. Nah, untuk elemen yang diambil untuk kegiatan P5 ini adalah elemen yang pertama. Ya, sehingga untuk dimensi mandiri ini nanti akan nilai kalian, capaian kalian itu akan diambil besok kegiatan terakhir setelah ziarah. Kalian membuat silsilah Mbah Ki Ageng. Setelah kegiatan aksi itu ada kegiatan refleksi ya, untuk mengungkap kembali ya, kegiatan awal sampai akhir bagaimana ya, bagaimana pemahaman kalian, bagaimana tanggapan kalian, bagaimana kesan kalian ya selama kegiatan P5 ini, sehingga itu nanti juga ada tugas, ada soal yang perlu dijawab dalam kegiatan refleksi, dan itu nanti yang menjadi nilai atau capaian pada dimensi mandiri. Paham? Paham ya. Pada kegiatan refleksi. Lanjut, Pak. Yang kelima, yaitu bernalar kritis. Ya, untuk dimensi ini pada kesempatan P5 yang pertama ini kita belum mengambil bernalar kritis, ini belum. Ya, tapi perlu Pak Kin sampaikan juga untuk bernalar kritis ini target capaiannya diharapkan peserta didik atau siswa itu mampu secara objektif memproses informasi, menganalisis dan mengevaluasi serta menyimpulkan. Ya, tujuannya itu, targetnya itu. Ya, jadian kalian iso dikatakan kritis, ya, iku nak iso memproses informasi, menyerap informasi, menangkap informasi, kemudian dianalisis dan dievaluasi. Maka iku ciri-cirine wong kritis. Ya, atau paling tidak anak sing berani bertanya. Ya. Ya. Jadi gampangnya kalau tingkatan di kelas, sopo sing berani bertanya, ya, maka oleh Bapak Ibu guru itu biasanya dianggap anak itu kritis. Dan itu menjadi penilaian tersendiri. Gitu ya. Jadi paham ya? Oke, lanjut Pak. Dah. Elemennya. Ya Pak, ulangi lagi Pak. Ya ada. Jadi elemennya ada 3 ya, memperoleh dan memproses informasi, menganalisis dan mengevaluasi, merefleksi dan mengevaluasi. Itu elemennya.
Lanjut. Lanjut nggih? Lanjut. Yang terakhir ya, elemen yang terakhir yaitu kreatif. Ya, yaitu kreatif. Target capaian untuk dimensi kreatif ini itu targetnya adalah diharapkan untuk kalian atau siswa itu mampu menghasilkan sesuatu yang bermakna, bermanfaat. Kok Niko. Oh. Sudah. Sallallahu Muhammad. Halo. Nah, berarti Niko, kowe nilai dimensimu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, iku belum berkembang berarti kok. Baru dijelaskan, ini menjadi penilaianku. Oke, lanjut nggih. Tinggal sedikit. Ya, ini yang terakhir ya, kreatif. Nah, untuk dimensi kreatif ini ya, ini juga menjadi salah satu dimensi yang diambil oleh madrasah dalam proyek ini. Nah, nanti untuk capaian dimensi kreatif ini, kalian akan dinilai dari hasil pembuatan silsilah Mbah Ki Ageng Selo. Apa? Pembuatan silsilah Mbah Ki Ageng Selo besok setelah ziarah. Maka dari itu, besok ketika kalian membuat silsilah Mbah Ki Ageng Selo, buatlah sekreatif mungkin, sebaik mungkin, seindah mungkin, secantik mungkin, sebagus mungkin. Ya, karena itu nanti akan menjadi penilaian, menjadi nilai yang masuk pada dimensi kreatif. Ya, yaitu pada elemen yang kedua, menghasilkan karya, yaitu membuat silsilah Mbah Ki Ageng Selo. Oke. Lanjut. Ya. Ini tolong diperhatikan. Ya. Diperhatikan. Halo. Iki engko nak rame dewi malah tak tambah 1 jam. Ya. Ini contoh daftar nilai P5. Ya. Jadi modelnya seperti ini, Cah. Jadi Bapak Ibu guru, wali kelas kalian, pendamping kalian, ini sudah membawa form daftar nilai ini. Ya. Jadi sudah mengamati. Kayak Niko mau misalnya, wan juwejek koncone kayak mau berarti kok. Ya, itu diamati wali kelasmu kayak Pak Budi di sana kayak masamu kayak. Ya, kayak kalau nilai kau. Nah berarti ya, dimensi beriman, berakhlak kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya, pada elemen pemahaman agama atau kepercayaan, itu berarti ya, belum berkembang. Jadi ini ya anak-anakku semua, nilai P5, daftar P5 dan dimensi yang diambil dalam proyek kali ini itu ada 4 dimensi. Dari 6 diambil 4. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
mulia. Ya, ini akan dilihat dari ibadah kalian. Kemudian yang kedua, dimensi berkebinekaan global. Yang ketiga, dimensi mandiri. Yang keempat, dimensi kreatif. Nah, nilainya itu nanti. Ini nilainya Bapak Ibu guru tinggal nyentang. Ya, tiap-tiap dimensi itu tinggal dicentang. Belum Pak, tadi Pak, Mas itu. Itu yang merah itu BB. Ya, yang kuning sampingnya MB. Kemudian BSH, SB. Itu apa Pak? Itulah nanti capaianmu di rapotmu. Ya, nanti kalau kamu kok BB, ya centang yang BB. BB itu apa? Belum berkembang. Ya, berarti masih jauh dari harapan. Terus MB itu apa Pak? MB itu mulai berkembang. Ya, jadi mulai so diatur lah cara ibaratnya. Ya. Jadi kalau BSH berkembang sesuai harapan. Nah, sesuai harapannya apa tadi? Tadi target-target yang di dimensi tadi. Ya, mampu ini, ya, sesuai dengan dimensinya. SB sangat berkembang, berarti melebihi harapan target madrasah. Nah, cara ibaratnya semacam itu. Ya, sama yang berkebinekaan global sama, mandiri sama, kreatif sama. Ya, misalnya Niko kok beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mungkin jamaah tepat waktu, nggak usah dioyak-oyak oleh Bapak Ibu guru, gak disuruh adzan wis adzan dewi, pujian dewi. Ya mungkin ini bisa BSH atau SB. Ya, karena apa? Sudah ada kesadaran tersendiri, paling tidak sudah sesuai dengan target capaian. Ya, tetapi nak seono kudune jamaah dioyak-oyak, digebuki, ya, dioyak malah delik dan lain sebagainya. Ya ini berarti masih belum berkembang. Ya, maka dari itu nak kalian nilainya nanti di rapot bagus, diusahakan kalian ada kesadaran tersendiri untuk melakukan segala sesuatu, ya, aturan yang ada di madrasah. Baik itu jamaah sholat, baik itu menjaga kebersihan, baik itu menjaga kerapian dan lain sebagainya. Kalau itu Bapak Ibu guru sudah enggak mengingatkan kalian, berarti kalian telah sudah sesuai dengan harapan madrasah. Ya, berkembang sesuai harapan madrasah. Minimal itulah, ya. Jadi diusahakan itu. Oke, terakhir ini contoh rapot kalian. Ini rapot yang tadi Pak, yang sampel depan. Ini rapot yang kakak kelas kalian kelas 8 kemarin. Ya. Bentuk rapotnya semacam ini, nama madrasah MTS, alamat, kemudian nama siswa itu Abi Aryano Ramadan, itu kakak kelas kalian yang kelas 8 sekarang. Ya, itu proyek 1 kearifan lokal, deskripsinya semacam ini. Terus nilainya Pak. Nah, jadi modelnya cuma ini. Jadi dari BB, MB, BSA, SB itu juga bentuk checklist saja. Kemudian ada catatan proses di sini. Ya, ini misalnya catatan prosesnya di sini. Ya, dalam mengerjakan proyek ini, Abi Aryano Ramadan sudah berkembang dengan baik dalam menjalankan ibadah dan mulai mengenal dan menghargai budaya. Dalam komunikasi untuk mencapai tujuan bersama juga sudah berkembang dengan baik dan dalam pengembangan diri juga mulai berkembang dengan baik. Di samping itu, siswa tersebut mulai berani dalam mengajukan pertanyaan untuk interpretasi informasi dan mulai mampu mengekspresikan pikiran dan perasaannya dengan baik. Jadi ini model rapot kalian, ya.
Paham? Jadi nanti P5 kalian ini ada rapote. Ya, sehingga wajib untuk kalian ikuti mulai dari awal sampai akhir. Ya, oke. Ini materinya nanti dilanjutkan oleh Bu Afita setelah Pakin. Tapi sebelum Bu Afita, yang tadi Pak, ya terakhir tadi. Niko, sini Ko, nyanyi Ko. Ya tadi Ko, yo, bareng. Ayo bareng, nanti terus lanjut untuk pemateri selanjutnya. Bareng 1, 2, 3. Ayo bareng, 1, 2, 3. Belajar Pancasila. Oke, ini tadi materi dimensi, elemen, dan sub-elemen atau alur pelaksanaan proyek pada kegiatan ini. Dan tolong apa yang telah disampaikan oleh pemateri diingat nanti setelah ini ada lembar kerja yang perlu kalian kerjakan seperti kemarin ya. Jadi itu dari Pakin. Nggak usah bertanya ya, nggak usah bertanya, waktunya sudah habis. Dari Pakin cukup, Pakin cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.